Salam saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi saudara. Bertemu kita kembali dalam saluran ini. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur saudara. Cinta kasih Tuhan dan pertolongan perlindungannya yang memberkati, yang melindungi kita di setiap saat. Hingga pagi hari ini kita bisa bangun dengan selamat, dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itulah sebabnya kita baca kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita sebelum kita melaksanakan aktivitas. Kejadian 15 ayat 5 saudara. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai saudara. Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abram. Setiap pasangan yang menikah merindukan mempunyai keturunan saudara. Belum lengkap rasanya jika anak belum lahir. Bagi suku-suku tertentu malah kelahiran anak laki-laki sangat didambakan. Anak laki-laki dijadikan penerus marga, ahli waris keluarga. Hal yang menyusahkan hati Abram adalah belum ada tanda-tanda akan terbitnya keturunan baginya. Abram masih ingat betul janji Tuhan pada saat ia diminta pergi meninggalkan kampung halamannya saudara. Dalam Kejadian 12 ayat 2 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Janji Tuhan itu diterima Abram pada saat umur 75 tahun saudara. Apakah Tuhan bisa lupa dengan janjinya? Dia bukan Tuhan jika bisa lupa dengan janjinya saudara. Di tengah-tengah kegelisahan Abram bertanya kepada Tuhan. Kejadian 15 ayat 3. Kau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tuhan memahami kegelisahan hati Abram. Mungkin Abram menganggap Tuhan sudah lupa dengan janjinya. Bertanya atau menagih janji kepada Tuhan adalah hal yang wajar. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak tersinggung dengan Abram. Tuhan membawa Abram keluar dan memintanya untuk memandang ke angkasa. Tuhan kini bukan hanya akan memberinya keturunan saudara, tetapi keturunan yang banyak, jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang bisa menghitung? Siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Di kalangan bisnis, janji adalah segalanya. Banyak transaksi dilakukan hanya secara lisan saja, tanpa dokumen apapun saudara. Mereka sudah saling percaya. Jika manusia yang menjaga harta dan martabatnya dengan menepati janjinya, apalagi Tuhan. Apa susahnya bagi Tuhan untuk mewujudkan janji? Apa Tuhan bisa lupa dengan janji? Saudara dikasihi Tuhan, ada waktunya Tuhan. Saudara, ada waktunya Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan memiliki waktu yang tepat dalam mewujudkan janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur saudara. Dia bertindak atas waktu yang sudah dirancangnya.
Dia tidak pernah terlalu cepat dalam menepati janjinya. Dia juga tidak pernah terlambat. Dia adalah Tuhan yang tepat waktu. Saudara, ingat kisah Lazarus. Tuhan datang terlambat. 4 hari sehingga Lazarus meninggal dan dikubur, saudara. Marta bertanya, mengapa Tuhan terlambat? Bukankah sudah dikirim berita bahwa Lazarus sedang sekarat? Marta heran, saudara. Banyak orang yang sedang menunggu pertolongan Tuhan heran, mengapa Tuhan menunda-nunda? Faktanya memang Yesus menunda, saudara. Yohanes 11 ayat 6 mencatat, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Apa rencana Tuhan yang indah di balik penundaan atas janjinya, saudara? Ketika Yesus tiba di tempat Lazarus, ia sudah dikubur 4 hari. Yesus mengerti betul. Marta dan yang lainnya belum paham atas rencananya. Yohanes 11 ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Apakah Yesus raja tega, saudara? Maka Yesus sengaja mempermainkan emosi orang yang berharap kepadanya. Maka Yesus jual mahal. Salah semua anggapan ini, saudara. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yohanes 11 ayat 15 mencatat. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita belajar percaya kepadanya. Sungguh indah tujuan Yesus ini, saudara. Tuhan rindu kita bisa belajar percaya kepadanya. Percaya harus dibangun, saudara. Seperti Abraham menerima janji Tuhan, Lazarus pun akhirnya dibangkitkan dari kematiannya. Saudara, jika kita membaca kelanjutan kisah Abraham, maka setelah menunggu selama 25 tahun, saudara, anak perjanjian yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir. Kejadian 21 ayat 5 dikatakan di sana, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Lazarus dibangkitkan dari kematian walaupun ia sudah dikubur 4 hari. Yohanes 11:43-nya di sana, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44-nya, orang yang telah mati itu, Lazarus itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dan inilah sebabnya mengapa Yesus sengaja menunda kedatangan ke rumah Lazarus. Saudara, kita baca ayat 45-nya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita paham sekarang, Tuhan pasti punya alasan mengapa ia menunda. Tuhan memiliki pertimbangan mengapa ia belum menjawab doa-doa, saudara. Mari bangun kepercayaan kita kepadanya.
Dia pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian renungan hari ini, saudara. Selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan, saudara. Tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.